Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di Lab IPA SMP Negeri 1 Ambarawa dalam acara implementasi budaya positif SMP Negeri 1 Ambarawa pada tanggal 25 Januari tahun 2023 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ita Anggriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Semarang. Sebelum saya mulai, saya ucap yang terhormat Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Sarwalidah Sari SPD, kemudian yang saya hormati Ibu Ita Anggriani, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini untuk menyaksikan atau untuk diseminasi atau memperoleh ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui selama beberapa waktu ke depan, beberapa jam atau beberapa menit ke depan. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara keempat sambutan, acara kelima pemaparan materi, kemudian dilanjutkan tanya jawab, acara terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi, semoga dapat memperlancar acara kita sampai penutup nanti. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Debi Nusia Putri SPD. Mohon Ibu Debi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu doa yang akan dibantu oleh Bapak Anwar Sodikin SPDI. Mohon Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon bacaan doa Al-Fatihah 1 kali saja. Semoga acara pada pagi hari ini yaitu implementasi budaya positif SMP Negeri 1 Ambarawa
tanggal 25 Januari 2023 bersama pemateri yaitu Ibu Ita Anggreni berjalan dengan lancar. Yang untuk beragama Islam menyesuaikan Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi memberikan kelancaran untuk kegiatan pada pagi hari ini sampai selesai. Dari saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwan. Semoga dengan doa tersebut lebih memperlancar dan memberkahi acara kita pada hari ini. Kemudian kita lanjut acara yang berikutnya, yaitu sambutan oleh Kepala SMA Ambarawa yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Sarwalidah Sari. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ita Anggreni, Sarjana Pendidikan Inggris, sebagai pembicara pada diseminasi hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Ambarawa yang sudah bisa hadir di di lab IPA pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama berkumpul di lab IPA ini untuk mengikuti acara diseminasi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bu Ita. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf untuk kegiatan hari ini. Beliau Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ambarawa, Pak Jasmani, tidak bisa ikut bersama kita di sini dikarenakan ada rapat kedinasan yang bertempat di luar sekolah kita, sehingga beliau mengutus saya untuk mewakili dan membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti Bu Ita akan menyampaikan diseminasi praktik baik implementasi budaya positif yang beliau telah pelajari sebelumnya di pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 untuk aksi nyatanya disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, di sini tidak ada salahnya kita bersama-sama belajar karena untuk implementasi kurikulum Merdeka kali ini adalah berpusat kepada murid, sehingga budaya positif ini tentunya budaya-budaya yang ada di sekolah kita yang bisa diimplementasikan berpusat kepada murid. Akan banyak sekali pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang akan disampaikan Bu Ita kepada kita. Marilah kita bersama-sama belajar bersama untuk memajukan murid kita sesuai dengan apa yang mereka miliki masing-masing, apa kepintaran, kekhususan mereka masing-masing, sehingga murid-murid kita ini bisa menjadi murid-murid yang hebat. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama saya sampaikan dalam pembukaan kali ini, saya akan menyampaikan satu pantun yang mungkin bisa buat ke kita semua. Tubuh letih usah dipaksakan, nanti sakit sekujur tubuh. Pendidikan jangan disia-siakan, itulah jalan menuju maju. Dengan pantun tersebut, maka kegiatan diseminasi pada pagi hari ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih.
Demikian tadi Bapak Ibu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Ambarawa yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Ibu Sarwo. Kemudian acara yang berikutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi, pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Ibu Ita Andriani. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang mulia. Silakan Bu Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sarwo yang berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan dan rekan sejawat dari SMP Negeri 1 Ambarawa yang sudah berkenan untuk menghadiri implementasi budaya positif. Teman-teman semua, ini saya teman-teman begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya acara ini adalah lebih kepada sharing ya, berbagi. Jadi apa yang saya dapatkan saya bagi pada panjenengan. Nanti kalau panjenengan punya ilmu yang baru juga saya siap untuk menerima. Begitu nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, dalam modul yang ke 1.4 ini saya diminta untuk melakukan aksi nyata dengan diseminasi budaya positif. Budaya positif itu banyak sekali macamnya. Ada motivasi, ada disiplin yang nantinya akan saya paparkan kepada panjenengan semua. Jadi apa yang saya dapatkan akan saya sampaikan kepada panjenengan semua. Ini semata-mata karena untuk membentuk karakter anak. Jadi kita itu punya anak-anak itu kan punya motif dari diri mereka sendiri untuk mendisiplinkan diri, untuk bertanggung jawab. Maka ini kali ini sangat penting sekali materi-materi yang saya dapatkan. Jadi saya akan berbagi dengan panjenengan semua. Bapak Ibu, ini saya laksanakan dalam rangka memenuhi tugas saya pada CGP Angkatan ke-7 dengan fasilitator Ibu Rosmala Dewi MPD dan pengajar praktik Ibu Mariati SPD. Konsep bahasan kita pada hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau selama ini kita tahunya nilai-nilai kebajikan kita kan tentang yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, nanti kita bisa tahu nilai-nilai kebajikan universal yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi dengan mengenal 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu restitusi, praktik segitiga restitusi. Apa-apa saja yang harus diterapkan pada segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu, beberapa materi yang ada di sini sebenarnya sudah kita terapkan dalam kita kesehariannya waktu berhubungan dengan anak-anak. Hanya saja sebelumnya kita nggak tahu kalau ternyata itu ada teorinya. Sama dengan saya sebelum mengikuti guru penggerak ini saya juga nggak tahu. Oh ternyata kalau saya dengan anak seperti ini ternyata ada teorinya, begitu. Nah nanti kita gali bersama. Mari Bapak Ibu kita main game cobalah buka. Monggo, silakan angkat tangan kanan, kepalkan. Silakan dibayangkan Bapak Ibu yang ada di genggaman panjenengan semua itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk masa depan panjenengan semua. Jadi kira-kira saya ambil contoh di sini Pak Anwar dengan Buning. Silakan Pak Anwar merayu Buning untuk membuka kepalan tangannya. Buning, silahkan untuk dibuka kepalan tangannya yang di dalamnya itu ada sebongkah emas atau berlian. Tidak boleh, karena ini yang ada di sini adalah masa depan anak-anak saya. Tidak boleh. Gitu, oke. Tidak boleh. Lain lagi Pak. Oke, lain lagi ya. Oke. Coba dibuka pelan-pelan saja. Tidak bisa Pak Anwar, karena si Pak Anwar. Oke, mungkin diganti dengan yang lainnya. Oh, yang lainnya kita coba yang sebelah sana. Jadi ini adalah masa depan yang penting untuk panjenengan semua. Teman Anda sedang merayu Anda, berusaha supaya kepalan tangan ini terbuka. Kita coba
tadi dari sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Ya, silakan Bu Ika dirayu ini Bu Yuliana ini. Bu Yul, dibuka dong. Jangan, nggak boleh Bu. Tidak boleh, gimana Bu? Cari cara lain Buka. Ya, bisa. Saya paksa. Nggak mau. paksa Nggak bisa Bu. Itu sangat penting, jadinya nggak bisa. nggak bisa Kalau sih. nggak sekali Bu. Terima kasih. Sebentar, sebelah sini yang depan ini. Nah, Bu Juni dengan Bu Debbie. Nah, yang merayu, yang mengancam ini harusnya ini Bu Debbie nih. Coba kita lihat sisi dari Bu Debbie bagaimana coba Bu Debbie berayu. Bu Juni, Bu, mau minta tolong Bu. Tolong dibuka tangannya Bu. Tangannya, kepalanya dibuka Bu. Nanti tak ganti dengan yang lain. Tak ganti dengan punya saya Bu. Punya ayam lah. Tetap Bu. Tak ganti dengan yang lain Bu. Kenapa tidak boleh? Pentingnya gimana Bu? Biarpun kalau begitu. Ternyata Bu Dewi juga menyerah. Jadi sebelum dirayu berusaha merayu dulu bagaimana ya udah tidak. Kita coba yang sebelah sini yang belum sini. Bu Ida, Bu Ida silakan merayu Bu Daryani. Ini yang mau meraih malah takut ini. Dong. Aku pengen lihat pasti di genggaman itu cuma aku saja deh. Nggak bisa. Dari aku tak kasih sesuatu deh. Apa? Ya pokoknya sesuatu. Nggak bisa. Tuh Nggak mau. Nggak mau. Jurusnya kurang kemarin jurusnya. Aku nggak ada yang lain. aku nggak Nggak bisa bisa, itu beda. gimana ya. Sulit gitu ya. Terima kasih Ibu semua, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Nah, semuanya tadi berhasil tidak untuk meraih temannya membuka kepalang tangannya? Karena di genggamannya ada apa Bapak tadi? Diibaratkan ini adalah sesuatu yang penting untuk masa depan. Berarti sebenarnya siapakah yang bisa membuka kepalang tangan teman-teman panjenengan yang Anda raih semuanya tadi? Diri sendiri, betul Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pemegang kontrak murid-murid kita itu adalah mereka sendiri. Selama ini kita kalau memberitahu anak begini nak kamu, seolah-olah anak kan manut ya, nurut ya. Tapi itu sebenarnya ada ilusi sesat. Jadi kita belajar ini Bapak Ibu. Teori kontrol kita ini ada beberapa ilusi tentang guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti Anda semuanya tadi yang mencoba merayu teman Anda semua. Tidak ada yang bisa kan kalau yang bersangkutan tidak mau membuka tangannya. Kemudian dari kontrol yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar memulai suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini yang seringkali kita temukan pada anak-anak kita. Jadi anak itu pertama seolah nurut, dikasih tahu kamu harus begini nak, oh iya. Mungkin 1, 2, 3 kali mereka nurut, terus kok kembali lagi ke yang semula dia lakukan.
Nah, ini berarti ilusi kontrol kita yang kedua ini. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi seringkali kita itu kalau ke anak-anak kadang-kadang membuat anak itu menjadi, oh iya memang aku yang salah ya, kamu ini bla. Kita pojokkan anak itu seolah-olah dia itu yang salah. Ini sebenarnya akan membuat anak itu menjadi rendah diri, sehingga terbentuklah identitas yang gagal pada diri anak tersebut. Teori kontrol yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita orang dewasa itu agak egois. Kita memikirkan, pokoknya saya melakukan ini untuk kepentingan mereka. Jadi perilaku memaksa tidak akan efektif dan untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita memaksa anak melakukan sesuatu, mungkin anak itu akan nurut, ikut apa kata kita, tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang dan efektif. Saat itu saja nurut, tapi dia merasa dongkol, jengkel, melaksanakan tapi dengan rasa terpaksa. Nah, ini Bapak Ibu, kita untuk bisa mengubah sudut pandang kita yang tadinya kita ke stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Seperti yang dikatakan oleh Stephen R. Covey dari Principle Central Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita dulu yang berubah, kita dulu yang mengubah sudut pandang kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kalau melakukan pelanggaran bisa jadi ada faktor tertentu yang mereka miliki alasan yang kuat. Jadi Bapak Ibu, alangkah baiknya kita ubah sudut pandang. Kalau sebelumnya kita seringnya itu langsung menghakimi anak, nah kita ubah sekarang sudut pandang dari anak seperti apa yang dia rasakan. Harapannya teori kontrol ini akan menciptakan anak yang berkarakter kuat, memiliki motivasi disiplin intrinsik. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada dua tokoh di sini, yaitu Ki Hajar Dewantara dan Giant Gosen. Untuk Ki Hajar Dewantara, beliau menyampaikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sekali lagi, pusatnya adalah disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, berarti disiplin diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau memang dari intrinsiknya itu belum kuat self-disiplinnya, maka sudah selayaknya ada peraturan yang untuk menguatkan disiplin tersebut. Seperti di sekolah kita, kalau anak-anak motivasi disiplinnya itu masih kurang kuat, maka dari situlah dibentuk adanya peraturan sekolah, ada kesepakatan kelas dan sebagainya. Kemudian dari Giant Gosen menyampaikan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, Bapak Ibu, disinilah kita memikirkan pendidikan yang berpusat pada siswa itu seperti apa, pendidikan yang berpihak pada siswa itu yang seperti apa. Nah, ini tujuannya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang paling utama Bapak Ibu,
motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kita sekarang pelajari apa sih itu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia menurut Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini jelas bersifat eksternal. Seringkali ini ditemukan pada anak-anak kita, tidak Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi cenderungnya mereka itu patuh manut peraturan, tapi karena takut ada hukuman, ada ketidaknyamanan yang mereka terima kalau mereka melanggar. Jadi kalau seperti ini adalah perilaku yang tingkatannya terendah. Jelas ini bukan dari diri mereka sendiri, dari motif eksternal, dari luar, karena ada hukuman. Makanya saya nggak berani begini, nggak berani begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang berikutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ini juga seringkali kita temui dari anak-anak kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi anak-anak yang berprestasi, yang melakukan sesuatu yang baik, itu mungkin yang namanya imbalan kan nggak selalu berupa hadiah. Yang namanya pujian itu juga termasuk imbalan. Mungkin anak-anak ada yang suka dipuji, makanya dia melakukan suatu kebaikan, kepatuhan. Nah, ini tingkatannya lebih baiklah daripada yang pertama, tapi masih tetap bersifat eksternal dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Bapak Ibu, ini adalah tingkatan yang tertinggi yang kita harapkan dimiliki oleh anak didik kita, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada motivasi dari diri mereka untuk berdisiplin, untuk bertanggung jawab. Ini adalah murid idaman kita semua. Begitu tidak Bapak Ibu? Saya lanjutkan. Ini adalah 6 nilai-nilai kebajikan universal, institusi atau organisasi. Untuk yang ini sekedar kita tahu saja. Yang pertama, jelas dari negara kita sekarang sedang menggalakkan yang namanya profil pelajar Pancasila, karena ini nilai kebajikannya sangat luar biasa, mencakup keseluruhan karakter yang kita idamkan pada peserta didik kita semua, dari murid-murid kita. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang namanya berakhlak mulia bukan hanya dengan Tuhan saja, dengan sama manusia, dengan lingkungan, dengan sekitar dan sebagainya. Kemudian berkebudayaan global, jelas karena kita multikultural, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Nah, saat ini kita berusaha untuk mendidik kita supaya mempunyai karakter yang luar biasa yang ada pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya dari IBO Primary Years Program. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Bapak Ibu bisa baca sendiri deh, karena panjang. Jadi nilai-nilai kebajikan jelas semua hal-hal yang positif, yang baik-baik. Ini adalah 9 pilar karakter yang dikenal dengan Indonesian Heritage Foundation. Ini ada 9 pilar, ada kebersihan, kerapian, kesehatan, dan sebagainya itu. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup.
lifelong ini berlaku untuk selama kita sepanjang kita hidup. Nah, ini pedoman kebaikan yang kita bisa kita anut untuk terhadap hidup dan untuk petunjuk hidup. Kemudian yang ini ada the seven essential virtues, building moral intelligence. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kebajikan. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak. Pokoknya semua yang ada di nilai-nilai kebajikan universal ini adalah hal-hal yang positif yang bisa mengarahkan kita supaya kita itu hidupnya itu bermanfaat bagi sesama. Bapak Ibu, kita masuk ke bagaimana sih yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, bedanya di mana? Hukuman itu seperti apa? Konsekuensi itu bagaimana dan restitusi itu bagaimana? Kita fokus pada hukuman dulu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sama sekali. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi begini Bapak Ibu, misalkan saya akan mengajar bahasa Inggris. Peraturannya di kelas saya, setiap anak harus memiliki kamus sendiri dan di bawah saat pelajaran saya, karena bahasa Inggris masih bahasa asing di negara kita. Jadi kalau anak nggak bawa kamus, maka otomatis dia akan plong-plong, nggak tahu apa-apa ini artinya apa, bagaimana dan sebagainya. Nah, umpamanya ini ada murid, nah muridnya di sini, Bu Novi jadi muridnya. Tiba-tiba saya tanya, coba siapa yang tidak bawa kamus? Bu Novi angkat tangan. Nah, tiba-tiba Bu Novi angkat tangan. Tidak ada kesepakatan kelas sebelumnya, tidak ada keyakinan kelas sebelumnya. Terus saya bilang ke Bu Novi, loh, kamu nggak bawa kamus, coba sini. Nah, ini yang namanya. Kenapa tidak bawa kamus? Nggak apa-apa, Bu. Saya ulangi. Kenapa tidak bawa kamus? Nggak tahu, Bu. Kok bisa nggak tahu? Lupa jadwalnya, Bu. Sudah tahu kalau bahasa Inggris harus bawa kamus? Lupa, Bu. Ini murid yang luar biasa, pelupa Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tiba-tiba tanpa kesepakatan sebelumnya langsung menyuruh, sudah kalau begitu lari larangan 10 kali. Nah, ini Bu Novi, saya libatkan tidak? Bu Novi di sini kan sebagai murid, saya libatkan tidak Bapak Ibu? Tidak. Bu Novi tahu nggak kira-kira? Maaf saya panggil Novi begitu ya? Kan murid saya. Novi tahu nggak ini kalau mau saya hukum? Nggak tahu. Ini tiba-tiba mendadak, terpikirnya, lari 10 kali, saya suruh lari saja 10 kali. Ini yang disebut dengan hukuman. Begitu Mbak? Terima kasih Bu Novi. Selanjutnya kita masuk ke konsekuensi. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ini yang saat ini berlaku di sekolah kita, karena kita punya yang namanya buku tata tertib ya Bu Sarwo ya. Jadi kita di sekolah punya buku tata tertib, buku saku yang dibawa oleh siswa. Jadi siswa tahu kalau mereka melanggar seperti ini harusnya bagaimana nanti, konsekuensinya sudah ada. Ini yang sebenarnya konsekuensi. Jadi anak-anak pun tahu, pihak sekolah buat, anak-anak tahu. Tapi ini juga membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kita lanjutkan ke restitusi. Ini yang paling ideal. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti akan saya beri sedikit gambaran tentang praktik segitiga restitusi di bagian berikutnya. Jadi ini yang adalah yang paling ideal.
Karena apa? Karena karakter dari penanganan dan menggunakan restitusi ini, karakter anak itu menjadi kuat. Anak jadi ngerti, oh saya begini, harusnya begini. Pembahasan kita yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya yakin Anda semua sebagian sudah menerapkan ini. Hanya sebelumnya kita nggak tahu itu apa ya. Biasanya kita menyebut dengan kesepakatan kelas, seperti perjanjian dalam kelas begitu dalam pembelajaran. Kita lihat di sini. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini kenapa kok dibuat keyakinan kelas ini sebabnya? Kemudian yang berikutnya, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau anak-anak itu sudah punya keyakinan, oh kalau seperti ini melanggar, saya harusnya nggak boleh. Nah, insya Allah itu anak akan tergerak dari dalam untuk berubah, untuk menaatinya. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang selanjutnya, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi ini pentingnya kita buat keyakinan kelas. Jadi anak itu merasa dilibatkan, merasa oh iya dia juga ikut andil dalam membuat keyakinan itu. Kalau dia melanggar kan dia malu sendiri. Oh itu saya juga usul, saya juga menyetujuinya. Begitu Bapak Ibu. Ini contoh praktik keyakinan kelas yang sudah saya buat.
maaf Bapak Ibu, ini videonya sedikit berisik karena kelas sebelah memang sedang ramai-ramai. Jadi Bapak Ibu itu sedikit cuplikan tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi biar anak itu merasa memiliki peraturan itu bersama, dia juga andil dalam pembuatan keyakinan kelas. Sehingga dia kalau mau melanggar juga pikir-pikir dulu. Oh saya juga kemarin juga setuju sama itu, masa sekarang saya langgar sendiri, begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini jelas ini. Kita lihat ke kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan akan berhubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini sedikit banyak dialami oleh murid kita, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, seperti yang Bapak Ibu semuanya alami. Jadi cenderungnya anak-anak kita itu terkadang mereka itu mungkin karena kurang mendapatkan kasih sayang di rumah, sehingga dia berusaha untuk mencari perhatian di sekolah. Kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang berikutnya yaitu kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Jadi Bapak Ibu, terkadang kalau anak-anak melakukan pelanggaran, alangkah baiknya kita tengok terlebih dahulu sudut pandang kita ubah. Kira-kira anak ini kelihatannya, kalau kita bahasa trennya modusnya apa begitu ya. Nah kita lihat dari sini, apakah kemungkinan besar dia ada kebutuhan bertahan hidup karena keadaan keluarganya kekurangan, sehingga dia merasa minder dan sebagainya, sehingga melanggar terus karena dia kurang percaya diri. Kemudian kebutuhan untuk disayang dan terima, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Kebutuhan penguasaan, ini seringkali dialami oleh anak didik kita saat kita menjelaskan, anak kok tidur terus ini. Kemudian kita coba, ayo sini kamu maju. Anak kan jadi malu, dia merasa minder, akhirnya dia melakukan pelanggaran. Kemudian kita perhatikan bersama. Jadi di sini Dr. William Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi mari Bapak Ibu mulai dari sekarang, kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, lihat dulu kira-kira dia itu kebutuhan hidupnya ini yang mana ya, yang agak kurang terpenuhi. Bisa jadi itu nanti kita temukan solusinya kalau kita memahami anak itu kebutuhan hidupnya kurangnya di sebelah mana. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang seringkali dilaksanakan oleh kita dalam keseharian saat kita bertemu dengan murid-murid kita. Yang pertama, posisi penghukum. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Sebentar, sudah nyatok ya Bapak Ibu ya? Ya, kita istirahat dulu, coba. Kita silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Biar tidak ngantuk, Ais begini sebentar. Silakan perenggangan sedikit, perenggangan. Tengok kanan, ada siapakah di situ? Tengok kiri. Mari Bapak Ibu, fokusnya ke saya. Silakan pegang apa yang saya sampaikan. Silakan pegang anggota tubuh sesuai dengan apa yang saya sampaikan.
sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dengar. Kita coba dulu ya. Pegang hidung. Kenapa begini anak? Orang-orang begini anak pakai hidung. Ini biar ngantuk. Pegang mata. Pegang mulut. Hidung. Dahi. Pipi. Janggut. Hidung. Mata. Hidung. Pegang apa Menawi? Menawi apa? Pegang apa Menawi? Hidung Menawi. Coba Menawi, ada kesana coba. Ada kesana nih, hidungnya Menawi. Tepuk tangan baru Menawi. Sudah, lumayan dulu ya. Mari kita lihat kembali, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol yang seringkali kita laksanakan di sekolah. Yang pertama, posisi penghukum. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu biasanya kita kalau menangani anak-anak itu kita tuh di posisi yang mana sih? Kita lihat nanti ya, kira-kira Bapak Ibu kebanyakan di posisi yang mana? Ciri-cirinya untuk penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadik. Seperti saat saya berada bersama dengan Bu Novi tadi, kok bisa gak bawa kamus dari mana? Kok bisa lupa? Dikejar terus ini kesalahan anaknya. Ini adalah ciri-ciri si penghukum. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Ini terkadang juga kita lakukan dengan tanpa sadar. Ciri-cirinya Bapak Ibu, nada suara memenas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Umpamanya di sini, nah saya pakai Bu Devi. Bu Devi melakukan pelanggaran. Kemudian saya dekati anak. Kenapa tuh hari ini kok terlambat? Umpamanya Bu Devi terlambat ya? Iya Bu. Bagaimana bisa kesiangan? Ini sudah jam berapa? Kita maksudnya jam 7. Bu Devi datanya karena murid punya saya dulu Devi. Nah, si murid yang namanya Devi ini datanya jam 7.30. Dan sekarang jam berapa? Setengah 8. Sudah jam setengah 8. Kamu tahu tidak peraturan sekolah kita? Nah, kalau kamu terlambat seperti ini, saya kan wali kelasmu, apa kamu gak kasihan sama saya? Ya. Nanti kalau saya ditegur oleh kepala sekolah bagaimana? Jadi kita sudutkan anak itu seolah-olah anak itu menjadi merasa bersalah. Ini, jadi ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi langsung kita menunjukkan anak, biar anak itu merasa, oh iya, aku saya dulu begini bagaimana? Nah, ini. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, ini terkadang juga kita lakukan tanpa sadar. Umpamanya di sini, nah ini Didi Anwar. Nah, di sini Didi Anwar sedang melakukan pelanggaran. Kemudian saya dekati. Nah, pelanggarannya makan di kelas. Nah, ini saya juga Didi Anwar. Di kelas. Saya dekati si Didi Anwarnya. Bapak Ibu, ini ada suara saya harus sama akan berjalan. Anwar, sedang apa nak? Bu. Loh, sudah tahu ini waktunya apa? Itu kan bukan. Belum masih masuk. Jadi nada suara saya apa? Terus bercanda, lah kok bisa makan sendiri? Kok nggak ajak-ajak ibu? Ibu kan lagi ngajar. Nah, berarti sudah tahu peraturannya kalau ngajar nggak boleh makan. Kan saya belum Bu. Kalau ibu nggak boleh makan, berarti kamu boleh makan dari kelas. Saya senakut Bu. Jadi modelnya si teman ini, modelnya saat yang melanggar seperti itu Bapak Ibu. Jadi nada suaranya itu ramah, akrab, pokoknya
pokoknya SKSD kalau kata anak zaman sekarang, sok kenal sok dekat. Kemudian 5 posisi kontrol yang berikutnya yaitu pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Umpamanya di sebelah sini, Oni. Jadi Oni melakukan pelanggaran karena datang terlambat sama dengan Dede Debbie tadi. Terlambatnya kali ini ada 15 menit. Saya mendatangi Dede Oni. Kemudian nada suara saya harus datar, bahasa tubuh formal. Berarti sok jaim ya Bapak Ibu ya. Oni sudah tahu ini jam berapa? Sudah Bu. Jam berapa sekarang? 7.30. Terlambatnya 30 menit ternyata Bapak Ibu. Berarti kamu sudah terlambat 30 menit. Sudah tahu peraturan di sekolah masuknya jam berapa? Jam 7:10 Bu. Berarti sudah tahu kalau kamu yang sekarang sedang melanggar peraturan di sekolah? Iya sudah tahu. Harusnya bagaimana? Tidak mengulang lagi Bu. Berarti mulai besok tidak boleh diulang lagi. Tapi karena sekarang kamu terlambat Bapak Ibu, biasanya kalau yang namanya pemantau itu pakai hitung-hitungan, untung rugi kayak untung rugi begitu. Karena kamu terlambat 30 menit, maka nanti saat istirahat pertama kamu tidak usah istirahat untuk menebus kesalahan. Jadi ini hitungan sekali ya, yang posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini yang terakhir yaitu posisi pengontrol sebagai manajer. Idealnya kita harus memposisikan diri sebagai manajer ini Bapak Ibu. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nanti saya beri contohnya untuk yang manajer. Harusnya ada kunci kan? Ada laporannya, ada penggunaan pulsa. Ada, harusnya pakai nggak sih yang pakai? Atau hari ini nggak pakai? Lupa, kok bisa lupa? Nggak bisa. Aksesnya di mana? Ada saya. Bapak sama saya kira-kira bisa pakai bisa pakai bisa tidak pakai aturan. Berarti nanti sampai dekat sama bapak tugasnya saya benar-benar sekolah kalau udah jadi besok saya udah sekolah biar disini dulu sama kakak kalau ini ada yang enggak ya satunya bagaimana nanti ya jadi saya tunggu besok beberapa hari jadi tidak ada pelanggaran siap kan? Oke saya tunggu besok duluan saya. Jadi itu Bapak Ibu posisi kontrol sebagai manajer. Cenderungnya kita itu memperlakukan murid kita itu sebagai manajer. Kalau sebagai teman cenderungnya anak-anak itu besok akan melanggar lagi. Oh mau kayak rapopo dengan bu itu dengan bapak itu tidak apa-apa. Nah, idealnya kita menjadi seorang manajer. Jadi ada penegasan, ada pemantauan sehingga anak-anak bisa terbentuk karakternya itu lebih kuat. Bapak Ibu, materi kita berikutnya adalah segitiga restitusi. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan ini, hanya sebelumnya tidak tahu bahwa ini loh ada teorinya sama dengan saya sebelumnya. Jadi kalau ada pelanggaran, yang pertama kali kita lakukan, kita harus menstabilkan identitas. Kadang-kadang ada anak-anak yang melakukan pelanggaran itu karena bukan berdasarkan kesengajaan mereka. Ciri-cirinya untuk menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan kok. Ibu juga pernah seperti itu. Nah, ini jadi anak itu yang tadinya itu sudah down, dia itu merasa, oh, anak kontrol nih berarti ada temannya. Nah, ini menstabilkan identitas, berarti dia tidak merasa rendah diri. Kemudian yang berikutnya kita harus validasi tindakan yang salah. Ini adalah susunan dari segitiga restitusi. Pertanyaan yang bisa kita ajukan ke murid yang melanggar, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kok berbuat seperti itu? Kemudian bisa jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah, sehingga anak itu langsung dengan sadar diri dia akan menceritakan kenapa kok dia melakukan itu. Kemudian yang terakhir kita tanyakan keyakinan dia, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kalau memang sudah dibuat keyakinan bersama. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, sehingga dia kita kembali lagi, dia itu mau menjadi pribadi yang seperti apa. Dia bisa sadar, saya itu cita-citanya begini, tapi kok begitu. Dia akan sadar dengan sendirinya. Ini Bapak Ibu langkah-langkah pada segitiga restitusi. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ini. Ini rambutnya termasuk gondrong udah ini Satria. Kenapa ini? Kok jadi gondrong seperti ini? Ini sudah menyentuh alus ini. Di sosmed biasanya main sosmed berarti ya? Kalau di sosmed kan buat konten. Lah ini gimana? Ada peraturannya enggak? Harusnya bagaimana rambutnya? Dipendekin, boleh nggak menyentuh alus seperti ini? Nggak boleh, berarti Ini adalah contoh praktis segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan dengan anak-anak Bapak nanti. benar itu asli rambutnya dipotong. Jadi kalau di sekolah kan harus disiplin, karena kita ada peraturannya. Iya kan? Saya juga tahu kan peraturannya. Salah satu kondisionalitas itu kan adalah disiplin. Berarti nanti harus benar-benar potong rambut. Pokoknya kalau ingin jadi orang sukses, harus mulai dari sekarang mendisiplinkan diri. Karena biasa dia jadi besok di kondisi kita rambutnya sudah Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi budaya positif itu lingkupnya besar sekali dan sangat penting untuk menciptakan karakter yang baik, yang mulia bagi peserta didik kita, bagi para guru, sehingga mereka nanti melakukannya itu motivasi itu muncul dari diri mereka sendiri, bukan karena paksaan, bukan dari faktor eksternal, tapi dari intrinsik diri mereka sendiri, sehingga mereka mempunyai karakter yang kuat, kepribadiannya yang baik, sehingga mereka bisa meraih kesuksesan yang mulia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk implementasi budaya positif di sekolah kita tercinta SMP 1 Amirawas. Semoga menjadi berkah buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke pembawa acara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang paling berbeda Bapak Ibu. Penyampaian yang sangat luar biasa. Sebelum kita tutup acara, ini ada sesi tanya jawab. Mau berapa penanya, Rika? Mungkin satu atau dua penanya saja ya Bu, jadi mengingat waktunya. Tentu Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau, oke Bu Juni. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Ita yang sudah memberikan ilmu tentang implementasi budaya positif. Nah di sini saya akan menanyakan untuk yang segitiga restitusi. Nah untuk yang segitiga restitusi itu tadi Bu Ita menampilkan contoh untuk guru mapel, guru di dalam kelas maksudnya. Betul Ibu. Nah kalau misalnya seperti saya itu kan pembina OSIS di kesiswaan. Nah, apakah saya bersama dengan teman-teman di OSIS itu juga boleh melaksanakan segitiga restitusi? Kemudian dalam hal apa saja yang dibolehkan? Terima kasih Bu Zuni, kita beri tepuk tangan untuk pertanyaan Bu Zuni, luar biasa. Terima kasih Bu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk praktik segitiga restitusi ini sebenarnya ini bersifat global ya, bersifat umum. Jadi siapapun boleh menggunakan. Pada OSIS kesiswaan biasanya kalau pagi ada piket pagi ya bisa Bu ya. Bisa Bu ini adalah wakil
dari bidang kesiswaan. Jadi kalau pagi itu ada piket pagi dari anak-anak OSIS sama para pemuda OSIS dan bapak ibu guru yang piket di hari itu. Nah itu bisa langsung diterapkan Bu. Jadi anak itu perlu distabilkan identitasnya, terus bisa divalidasi tindakannya sehingga dia tahu sendiri kesalahannya apa. Kemudian ditanyakan keyakinannya. Kalau kita tanyakan keyakinan itu anak bisa mencari solusi sendiri. Jadi bisa, misalkan tadi kan contohnya ada Satria waktu saya posisi manajer tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi umpamanya saya itu berposisi sebagai Bu Jumi, terus nggak pakai PIN. Nah kan siswa juga berhak menegur, bukan hanya guru mapel. Ini kan atribut-atribut boleh ditegur. Nah, jadi global boleh digunakan untuk kasus apa saja, siapa saja. Tujuannya tadi untuk membentuk karakter yang kuat, biar anak itu tahu kesalahannya sendiri, dia bisa berusaha memikirkan solusinya sendiri. Kemudian jadi dia itu ngerti, oh ternyata seperti ini harusnya saya bertindak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bu Juni, terima kasih Bu Juni. Monggo Bapak Ibu ada lagi, satu lagi mungkin ya. Oke, ada di sini. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi satu orang? Monggo. Oh besar kalau. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Ita, terima kasih juga untuk sharing praktik baiknya. Ternyata luar biasa ya, kita harus betul-betul memahami dan sebetulnya kita juga sudah mengimplementasikannya di dalam pembelajaran dan kehidupan kita di sekolah ini. Bu Ita, untuk segitiga restitusi kita disampaikan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan. Apakah urutan-urutan itu harus sesuai urutannya atau kita bisa acak? Begitu Bu Ita, terima kasih. Jadi kalau yang segitiga restitusi ini Bu, sebenarnya memang idealnya kita urutkan dari menstabilkan identitas sehingga kita itu menggali anak dulu. Kalau anak-anak pelanggaran terkadang itu menjadi minder dulu. Kalau sudah ada yang menegur, kamu sini, kamu kemarin begini-begini ya. Itu anak sudah down dulu, sehingga sudah waktunya kita untuk membangkitkan biar anak itu tidak down dengan menstabilkan identitasnya. Karena dari itu, pada menstabilkan identitas itu kalimat-kalimatnya itu yang membuat anak itu menjadi tidak minder. Jadi ini contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi anak itu seperti ada temannya. Jadi ada yang merangkul dia. Kemudian kalau sudah seperti itu kan dia akan luasa untuk bercerita. Sudah tidak minder lagi, sudah mau membuka. Kemudian kita menuju ke langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kalau kita sudah merangkul anak, maka dia otomatis akan maulah berbagi apa yang dia rasakan. Kenapa dia kok melanggar? Keyakinan apa yang dia ada begitu besar. Jadi idealnya memang kita stabilkan dulu biar anak itu mau bercerita, menuju ke validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Begitu besar, terima kasih. Sudah Bapak Ibu, sudah dua pertanyaan dan sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ita atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga ini dapat kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita di SMP Negeri 1 Ambarawa, sehingga SMP Negeri 1 Ambarawa bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian acara demi acara sudah kita lalui bersama dan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya selaku pembawa acara mohon maaf Bapak Ibu, dan marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? I'm with you well, thanks. Is anyone else fun today? No.
Jika di dalam buah kamus menyanyikan lagu bahasa Inggris coba awalnya ditulis, tulisnya. Ini kesempatan kita yang semester 1 berarti masih berlaku ya Jaya? Ya. Alhamdulillah. Yang sambil dipikirkan saran berikutnya, keyakinan kelas yang kedua. Coba diingat keyakinan kelas saya semester 1 kemarin itu apa? Kira-kira masih berapa? Enggak, masih tetap enggak. Boleh. Sampaikan pada awalnya untuk nanti kita diskusikan bersama. Keyakinan kelas kedua, usul sekarang. Ini nah. Jika makan atau minum saja modern, maka harus memberikan makanan ilmunya sama untuk satu kelas. Jika makan atau minum saat jam pelajaran berlangsung, maka harus memberikan makanan dan minuman yang sama untuk satu kelas. Tapi dimakan dan minumnya waktu istirahat loh ya. Ini juga sudah kita sepakati di semester 1. Nanti berlaku juga siang ya, berlaku lagi ya. Oke, dipikirkan yang ketiga. Yuk, usul saran. Oke, Ustaz. Jika ada yang presentasi di depan harus mendengarkan. Jika ada yang Presentasi di depan. Nah, jika ada yang presentasi di depan, berarti kalau ada temanmu maju ya, presentasi maju kan berarti ya. Jika ada temanmu yang maju, yang presentasi di depan harus mendengarkan, harus menyimak. Oh, di sini kita belajar saling menghargai. Untuk yang saran ketiga ini baru ya di kelas kita ya. Kita belum ada kan? Dipikirkan yang dulunya masih ada enggak kira-kira yang perlu disepakati di kelas kita. Kamu sudah, karena kamu dalam bahasa Inggris kan wajib bawa saat makan pun nggak boleh. Kalau presentasi, ya satu lagi atau dua lagi, satu lagi. Cepat. Jika kita mengerjakan tugas atau PR, maka akan mendapatkan 10 mata kerja. Oke. Jika tidak mengerjakan tugas, apa mas? Ulangi. Maka akan mendapatkan 10 mata kerja. Jika tidak mengerjakan tugas maka akan mendapatkan 10 kata kerja. Kita sudah belajar kata kerja, kata sifat, kata benda ya. Kata kerja siap ya. Itu kalau 1 kali nggak mengerjakan ya 10. Kalau diulang lagi berarti bagaimana? 20. Oke, deal ya, sepakat ya. Kita masukkan di sini. Silakan anak-anak dibaca dulu. Sementara usulnya ada 4. Yang pertama silakan dibacakan anak ya. Kali sudah membawa kamus bahasa Inggris. Perhatikan anak-anakku, ini kita ada 4 kesepakatan kalau yang nomor 1 dan 2 ini sudah kita laksanakan waktu semester 1. Yang ketiga dan 4 bisa diterima tidak kira-kira? Satu berarti ya. Yang namanya keyakinan kelas tolong diapakan? Ditaati, dilaksanakan. Kalau sampai ada yang ada berarti sudah tahu konsekuensi. Dengan ada keyakinan kelas kita jadi aman, adil, dan tidak merugikan sesama. Saya yakin saya dan teman-teman sekelas bisa meyakini peraturan yang ada di kelas, karena keyakinan itu yang membuat saya dan teman-teman sekelas.
Satria. Aduh, rambutmu kok bagus. Ini rambutnya termasuk gondrong nggak ini Satria? Iya Bu. Kenapa? Kenapa ini? Kok jadi gondrong seperti ini? Ini sudah menyentuh alis ini. Saya lihat di sosmed lagi ngetren. Wah, di sosmed biasanya main sosmed berarti ya? Iya. Kalau di sosmed kan buat konten. Lah ini di mana? Di sekolah. Ada peraturannya enggak? Ada. Harusnya bagaimana rambutnya? Harusnya dipendekin. Dipendekin. Boleh enggak menyentuh alis seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti ini melanggar peraturan enggak, Nah? Iya Bu. Iya. Berarti harusnya bagaimana nanti? Nanti saya potong rambut saya Bu. Bener, ikhlas ini rambutnya dipotong. Iya Bu, nggak apa. Nah, jadi kalau di sekolah kan harus disiplin karena kita ada peraturannya, iya kan? Satria juga tahu kan peraturannya. Nah, salah satu kunci sukses itu kan adalah disiplin. Berarti nanti harus benar-benar potong rambut. Pokoknya kalau pengen jadi orang sukses harus mulai dari sekarang mendisiplinkan diri. Paham ya Satria? Paham. Ya, bagus. Berarti besok ditunggu Bu Ita. Rambutnya sudah rapi. Ini bukuku. Aku lihat dulu. Bentar, Bentar, ada apa nih kok ribut-ribut? Ini Bu, bukunya aku yang lihat dulu kok. Aku yang lihat dulu Bu. Waduh. Nah ini kok bisa jadi ribut begini? Lah bukunya ini satu ini. Dari mana ini? Bener nggak kalian rebutan seperti ini? Enggak sih Bu. Nah terus harusnya bagaimana? Coba lepas dulu coba siapa yang mau melepaskan. Nah, saling berebut seperti ini. Tindakan yang benar tidak? Tidak. Ada cara yang lain nggak yang bisa efektif ini untuk menyelesaikan ini? Ya mungkin saya mau mengalah bersama. Benar mau mengalah. Bang Mira tuh gimana? Maaf, kita baca berdua. Nah, baca berdua berarti bisa ya? Kan kita kan sebagai sesama makhluk hidup di sekolah apalagi kita harus saling menghormati. Kita semua kan di sini keluarga, saling menghormati dan jangan merasa kalau berebut seperti ini. Nah, daripada berebut kan bisa dibaca sama-sama bersama. Si Raya juga bisa baca, si Mirabel juga bisa baca. Benar ya? Setelah ini nggak ada yang seperti ini ya. Baca bersama. Kalau rambutnya cuma satu, kalau bukunya ada yang lainnya lagi bisa lainnya lagi. Begitu ya? Oke, sudah sama baca bersama. Ya, terima kasih ya Bu. Dari teguran yang Bu Ita berikan, saya menjadi tahu kesalahan saya sendiri dan saya diberi pilihan untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Jadi masalah seperti itu tidak membuat saya menjadi merasa jengkel. Teguran yang Bu Ita berikan tadi, saya jadi tahu kesalahan saya sendiri dan saya diberi pilihan untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Juga teguran Bu Ita tidak membuat kita sakit hati karena Bu Ita menegurnya seperti menasihati. Teguran Bu Ita tadi, saya menemukan kesalahan saya sendiri. Saya juga diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Teguran tadi tidak membuat saya merasa tersinggung sama sekali.